Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang beberapa ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, dan kita membicarakan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Kitab rujukan kita kajian subuh ini adalah tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Mari kita mulai ayat yang pertama di dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Itu 3 huruf yang mengawali surah Al-Baqarah. Para ulama berbeda pendapat tentang menafsirkan kata Alif Lam Mim. Sebagian ulama menafsirkan, khususnya di dalam kitab tafsir Jalalain, Imam Sayuti menjelaskan dalam tafsirnya Jalalain, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lah yang mengetahui maksudnya. Jadi tidak perlu dibahas tentang kata Alif Lam. Itu ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja yang mengetahui maksudnya. Kemudian ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata dzalika, dzalika itu artinya itu. Tetapi dalam tafsir ini bermakna hadza, itu kata petunjuk. Ismul isyarah, kata petunjuk. Itulah Al-Quran. Bagi Allah menggunakan kata zalika itu artinya itu. Tapi kita ini dekat dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran ada di depan kita pada saat kita membaca Al-Quran. Pada saat kita mentadaburi Al-Quran. Zalika itu hadzal kitab. Inilah Alkitab. Zalikal kitabu hadzal kitab, inilah kitab. Maksudnya inilah kitab. Yang dimaksud dengan kitab itu Al-Quran. Karena kitab itu nama lain dari Al-Quran. Nah, di dalam tafsir Jalalain dijelaskan allazi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca Muhammad. Jadi kitab Al-Quran yang dibaca Muhammad. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Yang kedua Al-Hadits. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Semua amal ibadah kita, permasalahan hukum-hukum, semuanya rujukannya bersumber dari Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan, la raiba fihi.
La raiba fi itu artinya adalah syakka fihi. Jadi la raiba fi itu muradifnya la syakka fihi. Tidak ada keraguan pada. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan, yakin kita bahwa Al-Quranul Karim ini kalamullah. Maka kalau kita mau tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka kita baca Al-Quran. Al-Quran inilah akhlaknya Rasulullah. Khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuluquhul Quran adalah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya Alkitab yakni Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran itu ada kita temukan kata hudan. Ada hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ini secara umum kata hudan itu petunjuk, tapi ada hudan linnasi. Di dalam surah Al-Baqarah juga wa bayyinatim minal huda. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 1, hudan lil muttaqin, huda itu artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah jelas di dalam Al-Quran itu bahwa Al-Quran ini petunjuk. Tetapi terkadang kita mencari petunjuk ya kepada selain Al-Quran, mengikuti pendapat-pendapat paranormal yang tidak berdasarkan Al-Quran, mengikuti petunjuk yang mereka itu pemikirannya bersumber kepada jin. Nah, itulah yang kita ikuti. Jadi kalau kita kebingungan, ada permasalahan, mari semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran. Semua permasalahan itu kita kembalikan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang menjadi pedoman kita. Al-Quranlah yang menyelamatkan kita. Al-Quranlah yang membuat kita hidup di dunia ini bahagia. Dan Al-Quranlah juga yang membuat kita hidup di akhirat bahagia. Justru itu mari kita mengamalkan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi hendaklah kita pahami terjemah-terjemahnya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, kan banyak terjemahan-terjemahan Al-Quran. Kalau kita memang tidak bisa bahasa Arab, kita pahami Al-Quran, kita ikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata at-taqwa itu takut. At-taqwa itu takut. Kalau kita baca dalam tafsir Jalalain, lil muttaqin itu as-sairina ila taqwa bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi yatqaihim bidzalikin nar. Jadi ajaran-ajaran yang menuju kepada takwa, perintah-perintah yang menuju kepada takwa itu seperti melaksanakan
perintah Allah. Jadi takwa itu melaksanakan perintah Allah. Al-awamir biimtisalil awamir, seperti melaksanakan perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan meninggalkan larangannya. Itu takwa. Kelihatannya ya mudah rasanya untuk mengerjakan perintah Allah, tapi terasa berat. Salat saja banyak terkadang ditinggalkan. Itu kan perintah Allah. Puasa saja di bulan Ramadan, tidak lama lagi, 1 bulan lebih lagi kita akan puasa di bulan Ramadan. Mungkin ada yang tidak puasa. Itu kan perintah Allah. Mengeluarkan zakat, nah ini, sampai sudah nisabnya, sampai sudah haul 1 tahun, banyak yang tidak mampu mengeluarkan zakat. Terasa berat, rasanya mengeluarkan zakat itu terasa berat. Memang kalau kita pahami dari makna takwa itu, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kelihatannya mudah. Melaksanakan perintah Allah itu gratis, tidak bayar, tetapi pelaksanaannya terasa berat. Rasanya kita melaksanakan takwa itu terasa berat. Naik haji juga, terkadang kita nggak mau mendaftar. Ya kapanlah berangkat haji kalau kita nggak mau mendaftar? Nah, ini terasa berat. Banyak juga itu perintah-perintah Allah yang wajib ada juga. Yang meningkatkan, melaksanakan perintah Allah yang dianjurkan Allah. Ada juga hal-hal yang sunnah, yang disunnahkan Rasul. Nah, apalagi itu terkadang terasa berat. Menjauhi larangannya, meninggalkan larangannya. Nah, ini terkadang orang itu terasa mau saja melakukan larangan-larangan Allah. Memang yang namanya godaan setan itu selalu ada. Tetapi kebanyakan orang itu cenderung karena menginginkan cita-citanya tercapai, apa yang diinginkan bisa tercapai, untuk kepuasan nafsunya, sehingga dia melaksanakan apa yang dilarang Allah. Nah, disinilah terkadang kita seorang muslim tidak sadar ini larangan Allah, tapi kenapa kita laksanakan? Karena menginginkan kepuasan nafsu, karena dorongan hawa nafsu. Justru itu, innan nafsa la'amaratum bisu, sesungguhnya yang namanya nafsu amarah itu mendorong manusia untuk ya melakukan kejahatan. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kajian subuh ini hanya 1 ayat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu maufiq ila aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.